Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih terkait pendekatan behavioristik. Nah, di sini kita akan membahas salah satu teknik dari pendekatan behavioristik. Nah, pada teknik ini kita akan membahas terkait teknik modeling. Terdapat dua jenis teknik dalam modeling tersebut. Yang pertama adalah kita akan membahas nih terkait apa sih itu modeling langsung. Kemudian yang kedua adalah modeling simbolis. Ya, baik sahabat konselor, kalian tahu nggak sih apa itu modeling? Modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seseorang belajar membuat nih sesuatu atau dapat menerapkan suatu perilaku baru terhadap proses melalui pengamatan, mengobservasi, dan bahkan mengeneralisir perilaku orang lain atau suatu model. Nah, di mana dalam konseling ini, dalam teknik modeling ini juga melibatkan proses kognitif dan dapat berkreatif bukan semata-mata untuk meniru dan juga imitasi saja. Jadi, sahabat konselor, dapat kita simpulkan nih ya bahwasanya podokohan atau modeling ini adalah suatu istilah yang menunjukkan terjadinya suatu proses belajar melalui suatu pengamatan terhadap orang lain dan juga perubahan terjadi melalui suatu peniruan. Nah, terdapat dua jenis modeling. Yang pertama kita akan membahas terkait modeling langsung. Nah, apa sih itu modeling langsung? Nah, teman-teman sekalian, kita perlu ketahui nih, apa itu modeling langsung? Jadi, modeling langsung ini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui suatu pengamatan secara langsung, baik itu dari seorang konselor, guru, dan bahkan teman sebayanya, dan bahkan juga dari beberapa pihak di sekelilingnya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam teknik modeling ini adalah menekankan kepada konseling bahwa dirinya dapat mengadaptasi perilaku yang ditampilkan oleh suatu model sesuai dengan gayanya sendiri. Nah, di sini juga konselor juga harus menekankan bagian-bagian yang penting dari perilaku yang ditampilkan. Adapun langkah-langkah modeling langsung, jika konselor melaksanakan konseling dengan teknik modeling langsung, yang pertama adalah kita sebagai konselor meminta konseling untuk mendemonstrasikan suatu perilaku atau tujuan sebelum perilaku tersebut didemonstrasikan oleh orang lain atau model. Kemudian, yang kedua adalah memilih model yang paling relevan untuk mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki oleh sang konseling. Kemudian, yang ketiga adalah mendemonstrasikan suatu perilaku dalam suatu urutan skenario. Yang keempat adalah konseling di sini dapat menyimpulkan hasil pengamatan terhadap perilaku yang telah didemonstrasikan oleh model tersebut. Kemudian, konseling dapat mendemonstrasikan perilaku yang telah dirinya amati. Dan yang keenam adalah konselor memberikan suatu umpan balik atau feedback yang berupa komentar, saran, pujian, dan bahkan harus segera setelah perilaku didemonstrasikan. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas terkait dari modeling simbolis. Jadi, modeling simbolis di sini adalah suatu model pembelajaran dalam bentuk penokohan atau model melalui gambar, rekaman video, rekaman audio, film atau slide yang mempengaruhi konseli sehingga mendorong konseli untuk meniru tingkah laku model yang disajikan tersebut, baik itu melalui film atau video maupun gambar. Lantas, bagaimana sih langkah-langkah dari teknik modeling simbolis itu? Yang pertama adalah rasional. Pada tahap rasional, konselor memberikan penjelasan atau uraian singkat baik itu tentang tujuan, prosedur, dan komponen-komponen strategi yang akan digunakan dalam proses memberikan layanan. Yang kedua adalah memberi contoh. Nah, pada tahap memberi contoh, konselor memberikan contoh kepada konseli berupa model yang disajikan dalam bentuk video atau media lainnya
di mana perilaku model yang akan diperhatikan telah disetting untuk ditiru oleh konseling. Langkah yang ketiga adalah praktek atau latihan. Nah, pada tahap praktek atau latihan, konseli akan diminta untuk mempraktekkan setelah ia memahami perilaku model yang telah disaksikan. Nah, biasanya teman-teman, praktik atau latihan ini mengikuti suatu urutan yang telah disusun. Nah, dalam hal ini, konselor dapat menggunakan 3 kriteria latihan, yaitu yang pertama, konseli mampu melakukan respon tanpa perasaan cemas. Yang kedua, sikap atau perilaku konseli secara umum mendukung kata-katanya. Dan yang ketiga, kata-kata atau tindakan konseli tampak wajar dan masuk akal. Kemudian langkah selanjutnya ialah pekerjaan rumah. Pada tahap pekerjaan rumah, konselor memberikan pekerjaan rumah kepada konseli yang berisi tentang 6 komponen, yaitu apa yang dikerjakan oleh konseli, kapan perilaku itu harus dilakukan, di mana tingkah laku tersebut dilakukan, bagaimana mencatat tingkah laku tersebut, dan membawa hasil pekerjaan rumah ke pertemuan selanjutnya. Tahap terakhir yakni evaluasi. Pada tahap evaluasi, konselor bersama dengan konseli mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan serta kemajuan apa saja yang telah dirasakan konseli selama proses pemberian layanan. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teknik modeling. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknik modeling. Nah, kelebihannya di sini ialah dengan teknik modeling, konseli bisa mengamati secara langsung seseorang yang dijadikan model, baik itu dalam bentuk live maupun dalam bentuk model simbolik. Sehingga konseli bisa dengan cepat memahami perilaku yang ingin diubah dan bisa mendapatkan perilaku yang lebih efektif. Selain itu, apa sih kekurangan dari teknik modeling ini? Jadi teman-teman, keberhasilan teknik modeling ini bergantung dari persepsi konseli terhadap model. Jika konseli tidak menaruh kepercayaan kepada model, maka konseli akan kurang mencontoh tingkah laku model tersebut. Tujuan dari perubahan tingkah laku yang ingin dicapai bisa jadi tidak tepat apabila model yang ditampilkan ini kurang mampu dalam memerankan perilaku yang diharapkan. Jadi, dalam teknik konseling modeling ini diharapkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan terkait dari teknik modeling. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi atau pembelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.